Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini kita mungkin teman-teman yang selalu update di media sosial mendengar nih kabar terjadinya gempa di Pulau Tonga, diterjang tsunami usai Gunung Hunga Tonga mengalami erupsi. Nah, teman-teman, sebenarnya hari ini ya Mas Denny berkumpul sama guru-guru yang ada di samping. Tadi sebelum video kedua ini atau video pertama ini, kita sudah gelar ritual ya terkait dengan gempa yang terjadi di Jakarta ya, yang dimana beberapa spiritual bilang katanya ada sebab dari pengerusakan sesajen. Tadi kita sudah memperbaikinya dan oleh Mbak Ilo ya. Jadi yang kedua ini ya, kita bakal membahas tentang terjadinya tsunami ya di Pulau Tonga ya. Di sini beberapa waktu lalu juga Bang Tigor Otadan telah memprediksi ya teman-teman ya. Namun kita akan bacain dulu secara singkat apa sih yang diprediksi Bang Tigor Otadan ya pada saat sebelum peristiwa tsunami ini terjadi gitu ya. Baik ya. Gempa bumi yang terjadi di Laut Banda menjadi peringatan untuk 3 negeri yang saling terhubung. Menurut Tigor Otadan, ini menjadi lonceng bencana yang akan terjadi di tahun 2022. Anak Indigo Tigor Otadan dalam penerawangannya memberikan peringatan kepada 3 negeri yang saling terhubung untuk hati-hati akan bencana gempa. Gempa bumi yang terjadi di Laut Banda dengan kekuatan 7,4 magnitudo, menurut Tigor Otadan, ini menjadi peringatan untuk tidak main-main dengan bencana. Dalam unggahan akun Instagram Tigor Otadan 08 Real Kamis 30 Desember 2021, anak Indigo ini menulis penerawangannya terhadap gempa tersebut. Gempa 7,4 Laut Banda tidak untuk main-main katanya, sebagai lonceng di 2022, di mana bencana memiliki kesinambungan antara negeri satu dengan negeri yang lainnya. Dampak 3 negeri menjadi penghubung jalur lonceng tersebut: Indonesia, Malaysia, Australia. Hukum alam yang tidak bisa dimanipulasi, tulis Tigor. Ketiga negeri ini menurut Tigor Otadan memiliki jalur penghubung dari jalur gempa bumi di Laut Banda. Sebelumnya Bang Tigor juga menerawang rentetan bencana yang terjadi di 2021 akan berdampak sampai tahun 2022. Nah, dalam unggahan Instagramnya terbaru, Bang Tigor menuliskan, jawaban angka 3 udah clear, berarti kurang 2 lagi. Jadi aku nggak perlu jawab lagi satu-satu, yang harus di warning Australia dan Indonesia. Dari beberapa komentar, ada yang mengartikan angka 3 itu sebagai penerawangan Bang Tigor yang menghubungkan antara gempa dan tsunami, teman-teman. Nah, yang dikatakan Bang Tigor perlu warning itu adalah Australia dan Indonesia. Dari penerawangan seorang anak Indigo itu, artinya telah terjadi satu prediksi yang beliau telah terawang lah seperti itu ya kan Bang. Nah, jadi selain ini sebetulnya bukan hanya negeri di luar aja, bukan di luar negeri, tapi di Indonesia juga Bang, dihantui oleh banyaknya terawangan-terawangan dari Bang Tigor sendiri akan gempa-gempa yang bakal menyusul. Nah, menurut Abang ini gimana sih awal di tahun 2022 ini? Sepertinya kok penuh dengan musibah-musibah alam seperti itu sih Bang. Itu musibah-musibah seperti itu sebenarnya teguran dari Maha Kuasa. Karena semakin banyak, semakin merajalela seluruh umat ini. Dia ada takutnya dengan azab dan segala macam musibah. Dia ada takutnya, tetap yang maksiat tetap maksiat, berjudi tetap judi makin besar, dan perampokan di mana-mana makin meluas. Dan tambah lagi
narkoba tidak ada habis-habisnya. Itulah sumber dari kejahatan-kejahatan tersebut. Sehingga orang-orang tidak ada takut yang membuat maksiat, perampokan, maling, apa segala macam. Iya. Karena itulah jadi sebenarnya itu teguran dari Maha Kuasa untuk kita sebagai umat Islam atau umat agama lainnya untuk tetap taat kepada Tuhan masing-masing. Oke. Jadi kan ini kan Bang, penerawangan Bang Tigor sebelumnya kan mungkin beberapa waktu belakangan asik menerawang Indonesia aja, artis-artis aja. Nah, beliau di akhir 2021 kemarin itu menghubungkan antara apa yang akan terjadi, ini melibatkan bencana alam yang menghubungkan antara negeri satu dengan negeri lainnya. Dan Bang Tigor sudah menyebutkan bahwasanya sudah terjadi ya. Dari 3 tadi sudah terjadi 1. Nah, beliau ini kok bisa sampai sejauh itu menerawang ini bakal melibatkan negara lain ini bencananya gitu loh Bang. Apakah memang di tahun 2022 ini memang bencana ini bukan hanya ada di Indonesia tetapi di negara lain juga banyak menurut Abang? Iya, banyak di negara, bukan di Indonesia saja, negara-negara luar seperti negara jiran yang terdekat-dekat lah, terutama dia negara-negara Asia itu yang banyak kena. Di Pulau Asia, seperti Malaysia sudah, sebentar lagi ada menyusul di Pakistan, Bangladesh dan lain-lainnya. Nah, kalau menurut Mbak Ilo gimana Mbak Ilo? Ini terawangan dari Bang Tigor yang di akhir 2021 yang akan terjadi di 2022 telah terbukti di mana gempa dan tsunami terjadi gitu. Menurut Mbak Ilo gimana? Ya, sebaiknya kita para umat manusia ya, kita perlu waspada apabila mungkin dengar sudah ada tanda-tanda seperti tsunami atau gempa ya. Apalagi kita mungkin di daerah seperti daerah laut ya. Nah, jadi kita sudah bisa harus mewaspadainya ataupun mewanti-wanti gitu. Nah, jika mungkin itu kondisinya sangat parah, jadi kita bisa mencari ke tempat lokasi yang aman gitu agar kita selamat. Memang kalau namanya gempa ya kan Bailo, apalagi terjadi tsunami mungkin hanya beberapa menit ya, tidak terlalu panjang waktunya tsunami sudah tiba, seperti kejadian di Banda Aceh pada waktu itu. Nah, hitungan detik saja dia. Hitungan detik langsung saja. Selesai. Namun yang saya cukup antusias, sangat terheran-heran malah apa yang diterawang Bang Tigor ini terbukti. Sudah banyak terbukti, dia tidak hanya di Indonesia saja. Contoh sudah terbukti negara satu lagi, negara Pakistan. Mereka terkena musibah badai salju. Itu banyak ribuan korban yang mati terjebak di timbunan salju. Jadi gimana ya menyikapinya? Mas Dedi sih lebih fokus sama Indonesia sendiri ya Bang. Karena ada juga isu gempa-gempa yang nanti akan menyusul baik di Jakarta lagi atau Gunung Semeru lagi yang meletus. Bahkan gitu. Bisa terjadi di Sumatera. Di Sumatera bisa ya. Kita di Sumatera ini tenang-tenang tapi sebetulnya harus waspada juga. Saling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau dari pandangan Bailo, selain Bang Tigor nih memprediksi adanya gempa-gempa di wilayah-wilayah di Indonesia, yang terakhir beliau menyebutkan bakal terjadi lagi gempa susulan di Jawa Selatan ya. Menurut Bailo, dari penerawangan Bailo, di mana sih adanya gempa-gempa susulan selain di yang diprediksi sama Bang Tigor? Ya, kalau menurut prediksi saya ya atau ramalan saya, itu bukan hanya ada di situ Mas Denny, tapi ada seperti yang saya lihat daerah Sulawesi pun nanti ada juga seperti itu, bakal ada menyusul gitu. Ya baik ya teman-teman ya, jadi Mas Denny mohon maaf ya karena kita di pinggir jalan mungkin agak ribut ya, tapi mudah-mudahan teman-teman dapat mendengar ini dengan jelas ya. Yang pasti apa yang diprediksi tentunya hal-hal yang buruk tentunya tidak diharapkan terjadi. Namun apa yang diterawang tadi ini melibatkan sesuatu bencana yang bisa mungkin nanti mengurangi nih korban-korban kalau dipersiapkan dari dini kan gitu ya Mbak. Iya, betul. Ya udah sampai sini dulu aja buat teman-teman, selamat beristirahat. Tetap waspada ya karena bencana bisa datang tiba-tiba tanpa ada peringatan ya.
Oke, sampai sini dulu. Kami bertiga, Mas Budi, Mbak Ilo, dan Mas Denny, mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.